Selamat siang, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Daryl Sandi Agustin dengan NIM 23302050331. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas responsif pemrogram web dan mobile saya di mana diminta untuk mengembangkan sebuah aplikasi web sederhana yang berfungsi untuk mengelola data mahasiswa. Di mana dalam web ini nanti harus ada mencakup input data, validasi data, penyimpanan data dalam database, dan menggunakan Ajax. Saya sudah membuat database-nya bernama sistem mahasiswa dengan tabel mahasiswa di dalamnya. Dalam tabel ini ada beberapa field yaitu ID, NIM, nama, tanggal lahir, alamat, jurusan, jenis kelamin, dan tanggal daftar. Lanjut penjelasan ke file koneksi PHP. Di sini file ini digunakan nanti untuk membuat koneksi dari database menuju file program. Jadi nanti koneksi dari PHP ini akan dipanggil terus atau digunakan terus dalam file-file lain. Lanjut ke index.php. Index.php itu digunakan untuk laman yang menampilkan semua data mahasiswa dari namanya, gitu, NIM, tanggal lahir, alamat, jurusan, jenis kelamin, dan tanggal daftar. Dalam index.php ini menggunakan style sheet-nya itu dari style.css yang sudah dibuat di sini, dan juga ada Ajax digunakan dari jQuery. Saya lihat sini script soal jQuery ini digunakan untuk penggunaan Ajax nanti. Dalam laman ini juga ada menu untuk tambah mahasiswa baru dan menu untuk menuju ke grafik jumlah siswa. Saya lihat sini adalah query PHP-nya, bisa lihat digunakan adalah select from mahasiswa dan diurutkan berdasarkan ID mahasiswa secara ascending, dari 1 sampai ke bawah. Dan ini adalah query PHP untuk pemanggilan data-datanya ke dalam tabelnya. Dan ada kolom aksi, di mana nanti kolom aksi ini akan ada berisi edit dan hapus. Kalau edit, dia akan menuju ke file program edit mahasiswa.php dengan membawa parameter ID, terhapus mahasiswa, juga membawa ID. Dan kalau nggak ada data dalam tabel mahasiswa, dia akan menunjukkan tulisan tidak ada data mahasiswa. Dan di sini adalah script Ajax, fungsi bernama cari mahasiswa yang digunakan untuk yang berfungsi agar setiap keyword yang dimasukkan mahasiswa itu fungsi ini akan otomatis terpakai untuk mencari mahasiswa dalam database-nya berdasarkan keyword nama atau name yang diberikan pengguna. Ini adalah contoh menggunakan Ajax-nya. Lalu ada juga Ajax untuk hapus mahasiswa berdasarkan ID-nya. Lalu lanjut ke file cari mahasiswa.php. File ini adalah sebuah script yang dirancang untuk menangani permintaan pencarian data mahasiswa secara dinamis melalui mekanisme Ajax. Pertama, dibuat dulu koneksi ke database MySQL, ini koneksi.php, dan selanjutnya script akan memeriksa apakah parameter keyword telah diterima melalui metode get. Ini metode get. Dan setelah itu, setelah kata kunci aman, sebuah query SQL disusun untuk mencari data mahasiswa yang sesuai. Query itu menggunakan perintah sini select from mahasiswa where nama like keyword berdasarkan keyword dari pengguna or name-nya seperti keyword yang dimasukkan oleh pengguna tadi dan akan diurutkan berdasarkan namanya secara ascending. Dan untuk hasil dari untuk query yang akan digunakan untuk pencarian mahasiswa yang tadi, dan hasilnya akan ditampilkan dalam tabel HTML di sini sama saja seperti tadi sebelumnya. Dan jika keyword yang dimasukkan itu tidak sesuai atau tidak ada dalam database mahasiswa tadi, maka dia akan munculkan pesan tidak ada data mahasiswa yang sesuai dengan kata kunci atau kata kunci pencarian tidak diterima. Lanjut, edit mahasiswa. Ini adalah laman di mana digunakan untuk pengeditan data dari mahasiswa. Dan di sini kita lihat dia akan mengambil data mahasiswa dulu berdasarkan ID-nya. Ini lihat select from mahasiswa where ID mahasiswa sama dengan tanda tanya. Berdasarkan yang diklik oleh pengguna nanti ada di ID berapa, dan dia akan menunjukkan laman untuk mengedit mahasiswa itu. Ada laman untuk mengedit ID, NIM, nama, tanggal lahir, alamat, dan jurusan. Dan nanti di dalam laman edit mahasiswa ini ada tombol submit bertuliskan simpan perubahan, dan ada tombol link kembali ke daftar mahasiswa yang akan digunakan untuk kembali ke index.php. Lalu ada tambah mahasiswa yang digunakan untuk laman untuk menambah mahasiswa, hampir sama seperti edit tadi. Dia akan menggunakan metode post dan dia akan actionnya akan dilakukan di proses tambah.php nanti berdasarkan value atau inputan dalam laman ini. Ada NIM, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, dan pilih jenis kelamin bisa dilakukan, bisa laki-laki perempuan, dan ada submit simpan data dan kembali ke daftar mahasiswa yang mana kembali ke indeks. Dan hapus, ini digunakan untuk menghapus data mahasiswa berdasarkan ID-nya, bisa lihat sini. Dan nanti dia ini akan diubah ke JSON. Hasil dari sini akan diubah ke JSON. Ini bisa lihat, delete itu berdasarkan ID mahasiswa yang dipilih nanti. Di tombol aksi tadi kan ada edit dan hapus, dia akan digunakan di sini.
Jika berhasil, maka dia akan munculkan pesan data berhasil dihapus. Jika tidak, terjadi kesalahan saat menghapus. Dan ini ada proses edit, di mana berisi semua SQL atau PHP yang digunakan untuk memvalidasi proses pengeditan. Ini diambil dari form, itu ada ID mahasiswanya, NIM, nama, tanggal lahir, alamat, pesan dan jenis kelamin, dan ada validasi sederhana di mana semua field itu tuh harus diisi, tidak boleh kosong. Dan jika tidak ada error, maka query update mahasiswa berdasarkan NIM, nama akan dijalankan. Ada proses tambah, hampir sama seperti tadi. Dia akan mengambil data dari form tadi, form tambah mahasiswa.php tadi, yaitu NIM, namanya, tanggal lahir, alamat, jurusan, dan jenis kelamin yang telah diisi oleh pengguna tadi. Dan dia akan memvalidasinya bahwa ini semua itu tidak boleh kosong. Jika tidak, dia akan menampilkan error atau tulisan NIM harus diisi, nama harus diisi, tanggal lahir, dan seterusnya begitu. Bisa lihat di sini. Dan jika tidak ada error lagi, dia akan ada menjalankan query SQL, yaitu insert into nama, NIM, tanggal lahir, insert into tabel mahasiswa berdasarkan NIM, nama, value-nya NIM, nama, tanggal lahir, alamat, jurusan, dan jenis kelamin. Gitu. Dan value-nya itu berdasarkan inputan dari pengguna tadi. Lalu ada statistik gender.php, di mana ini adalah laman untuk menampilkan diagram jumlah mahasiswa berdasarkan gendernya. Nanti akan ditampilkan menggunakan diagram pie chart. Gitu. Di sini ada JavaScript yang digunakan, yaitu query JavaScript yang digunakan, yaitu chart.js. Dan di sini ada query untuk menghitung jumlah mahasiswa laki-laki, count as total laki-laki, from mahasiswa, where jenis kelamin sama dengan L, karena dalam database laki-laki itu L, dan untuk perempuan, bedanya cuma di sini aja P. Dan nanti hasilnya itu akan ditampilkan di diagramnya di sini. Diagramnya akan terbagi menjadi dua, nanti biru muda untuk laki-laki dan pink untuk perempuan. Ini adalah settingan untuk tampilan diagramnya saja nanti, dan ada tombol untuk kembali ke daftar mahasiswa yang akan menuju ke index.php lagi. Dan ini adalah tampilan lamannya di laman index.php. Dan pertama coba tambah mahasiswa barang saja, nama 11 2005, jalan sembarang saja, perempuan, simpan data. Lihat data mahasiswa berhasil disimpan pada mahasiswa, dan sini sudah terlihat dengan ID 8. Ya, ID 8 karena ada tadi saya coba hapus yang ID nomor 7. Coba saya edit, saya ingin ganti jadi 12. Iya, setelah data mahasiswa berhasil diperbarui, ini sudah berubah pakai Y tadi kan kita ubah, dan NIM-nya juga kita ubah tadi sedikit. Dan tanggal daftarnya itu sesuai tanggal daftar saya menjalankan web ini tadi. Ya, sesuai. Ini coba cari namanya, cari nama tadi, kemudian dan lihat dia kumpul. Ini menggunakan function JavaScript tadi yang bernama cari mahasiswa, dan coba kita hapus ya. Ini seharusnya Ajax, dia akan hapusnya langsung di sini saja. Ya, benar. Dan kita akan lihat grafik jumlah siswanya. Ini sesuai ya, mahasiswa ada 3 dan perempuan ada 2. Coba kita lihat dulu apakah benar. Ya benar, mahasiswanya laki-laki ada 3 dan perempuan ada 2. Laki-laki 3, perempuan 2. Ya, mungkin sekian presentasi untuk responsi web mobile saya. Web mobile 1 saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.